konsumsi rumah tangga Pak ya, di kuartal kedua itu minus sekitar 6%, sekarang ini menjadi minus 3%. Ini udah ada perbaikan ke atas. Investasi tadinya minus 11%, sekarang minus 9%-an. Ini berarti sudah ada realisasi investasi dari swasta. Ekspor dari tadinya minus 12,5, ini sekarang menjadi minus 7,6%. Jadi ada sudah mulai langkah-langkah ekspor yang dilakukan oleh para industri manufaktur. Dan yang menarik Pak, impor di sini yang tadinya minus 16, sekarang lebih turun lagi minus 20%. Tetapi yang menjadi tanda menggembirakan adalah impor ini terkontraksi karena impor barang konsumsi yang turun. Sedangkan impor barang modal dan bahan baku justru meningkat. Nah ini sekali lagi kalau impor bahan baku dan impor barang modal ini untuk produksi bagi industri yang ada di Jawa Barat untuk kemudian apa ya produksi gitu Pak. Kemudian ada yang tanya Pak, kan iya Pak. Kalau misalkan nilai investasi itu 32 triliun minimal, ya. Itu rasio lapangan pekerjaan berapa ribu orang, Pak? Nah, ini memang sangat tergantung dari jenis sektor yang ditanam ya Pak ya. Kalau sifatnya yang padat karya tentunya akan menyerap lebih banyak pekerjaan. Kalau yang sifatnya padat modal, apalagi yang sifatnya high teknologi, ya tentunya lebih sedikit. Tetapi itu yang secara langsung, Pak. Yang kita harus ukur kan dampak penyerapan tenaga kerja secara langsung pada perusahaan yang ditanami investasi maupun kemudian multiplier efek ke sekitarnya, Pak. Nah ini yang biasanya kita tidak menghitung multiplier efek ini yang secara keseluruhan itu. Tapi kalau kita lihat daftar yang ini yang Bapak sudah dapatkan untuk WJIS besok, ini memang ada yang teknologi tinggi, tetapi juga ada yang penyerapan tenaga kerja. Jadi ini pasti akan ada peningkatan perbaikan dari penyerapan tenaga kerja gitu Pak. Dari semua yang kita amati ya Pak Herawanto di Jawa Barat, iya, Pak. Ekonomi apa yang masih positif, ekonomi apa yang sudah membaik, dan ekonomi sektor apa yang masih terpuruk Pak, kira-kira? Jadi sebenarnya kalau dari awal itu Pak ya, kita akan bisa amati agro atau pertanian itu masih tumbuh positif. Bahkan kalau kuartal kedua itu 7,6%. Sekarang ini agak turun menjadi sekitar 3,7%. Ini karena turun, memang masa panen gitu ya? Masih positif, tapi karena masa panen sudah lewat. Dan kemudian ada perubahan iklim menuju penghujan, masa tanam dan lain sebagainya. Tetapi kemudian ini Pak, yang positif lagi yang luar biasa itu informasi dan komunikasi. Di Jawa Barat ini kuartal kedua tumbuh sekitar 40%, di kuartal 3 juga tumbuh 40%. Jadi artinya selama COVID ini bisnis orang beli kuota, beli HP, Zoom kayak sekarang, bikin live, main medsos itu naik sampai 40%. Ya, tetapi mungkin gini Pak Gubernur, tidak hanya untuk yang Zoom segala macam, karena kan sekarang ini hampir semua lini bisnis menggunakan cara-cara daring, cara-cara internet dalam berjualan, dalam bertransaksi. Nah ini menyebabkan penggunaan pulsa itu semakin meningkat karena memang kebutuhan. Jadi kalau Bapak tadi sebutkan dari sisi entertain lebih banyak itu, ataupun misalnya mengenai edukasi untuk Zoom pendidikan gitu. Tetapi juga sekarang kalau orang belanja, kalau orang bertransaksi itu salah satu cara yang paling aman, yang paling cepat ya pakai internet. Sehingga di sini pemakaian pulsa, pemakaian
jaringan informasi komunikasi ini menjadi meningkat. Makanya Jawa Barat Pak, dengan situasi COVID ini, apalagi situasi sekolah masih daring, ada yang belum punya koneksi baik, kita sedang mempersiapkan anggaran 2021 seluruh desa wajib punya wifi gratis, ya, sehingga dalam koneksi itu bisa dipakai untuk komunikasi pribadi, komunikasi ekonomi, komunikasi sekolah dan lain-lain. Nah, selain telekomunikasi, kalau yang masih minus apa Pak? Kalau masih minus ini Pak ya, ini seperti industri pengolahan minus, konstruksi minus, perdagangan minus, akomodasi minus, transportasi pergudangan minus. Tetapi di sini yang harus kita lihat adalah seperti industri pengolahan. Dari minus 8% sekarang menjadi minus 7%. Artinya ini sudah ada pergerakan. Kemudian perdagangan juga begitu. Alhamdulillah kebijakan Bapak Gubernur Pak Ridwan Kamil dan Kepala Daerah Kabupaten Kota di Jawa Barat yang PSBB-nya itu benar-benar sekarang itu terfokus, itu menjadikan perdagangan ini bergerak Pak. Jadi minus 11,15% sekarang menjadi minus 9,9%. Jadi ada pergerakan. Kemudian yang menarik lagi adalah akomodasi Pak. Ini terkait hotel kan Pak ya, hotel, restoran dan lain sebagainya. Ini tadinya di kuartal 2 minus 22,6%, sekarang jauh naik menjadi minus 8,24%. Jadi naik artinya luar biasa. Ya, lompatannya luar biasa nih Pak. Jadi alhamdulillah sekali kebijakan Bapak ini terbukti sekali. Transportasi dan pergudangan ini dari minus 18% sekarang minus 6%. Kalau transportasi dan pergudangan ini selain dari dampak pelonggaran PSBB yang kebijakannya lebih yang kami sebut dynamic balancing itu, ini juga karena cara berdagang sekarang kan banyak menggunakan metode online Pak, sehingga ini otomatis bisnis transportasi dan pergudangan ini luar biasa ini Pak meningkat. Jadi ini kalau kita lihat bahkan nanti yang termasuk yang paling cepat menjadi positif ini ya transportasi pergudangan, perdagangan itu Pak, kelihatannya. Pak Herawanto, saya kan dapat berita baik dua ya. Jawa Barat ini diminati investor masih nomor 1 ya. Sampai bulan-bulan kemarin kan mendekati 90 triliun. Investor asing dan lokal naik turun lah, susul menyusul. Bahwa kita sangat diminati ranking 1 investasi, ini artinya apa Pak? Bahwa apakah mereka tetap yakin dengan Jawa Barat atau gimana? Keyakinan akan potensi Jawa Barat itu memang Pak, berkah tapi yang tentunya menjadi PR terutama bagi Bapak untuk mengelola dengan baik, yaitu seperti apa Pak? Seperti struktur demografi, bahwa komposisi penduduk yang 47 hampir 50 juta itu sebagian besar adalah orang-orang muda dan berpendidikan. Dan di sini adalah kalau kita banding-bandingkan, saya keliling ke berbagai daerah di wilayah lain di Indonesia. Di Jawa Barat ini kualitas SDM ini memang secara komparatif ini lebih unggul. Lebih baik, Pak. Saya pernah lakukan survei ini buat para followers. Salah satu kenapa orang senang berbisnis di Jawa Barat, senang berinvestasi di Jawa Barat itu ada 2, Pak Herawanto. 1, kita dipersepsikan infrastrukturnya itu lebih baik dibanding provinsi-provinsi lain. Apalagi bulan depan pelabuhan tercanggih terbesar tahap 1 Patimban kan akan diresmikan oleh Pak Presiden, ya. Jalan tol lagi dibangun, kemudian kereta api cepat. Nah, itu persepsi pertama. Persepsi kedua adalah tadi sumber daya manusianya ternyata lebih produktif. Bahkan ada beberapa perusahaan yang pindah ke provinsi di luar Jawa Barat, dari Jawa Barat, menyesal Pak, menyampaikan pimpinannya ke saya, karena mereka mengejar upah lebih murah, tapi ternyata upah murah juga berbanding lurus dengan kapasitas produktivitasnya, kira-kira begitu. Upah lebih murah, tapi produksinya hanya
70%, 60% dari warga-warga Jawa Barat khususnya. Jadi kepada followers ya, pertahankan daya intelektualitas kita, daya produktivitas kita sebagai pekerja keras. Dua tadi saya kira bisa jadi unggulan, betul ya Pak? Infrastruktur dan apa namanya? Pak. Dan SDM. Ya, semoga ini Pak, kebijakan Bapak nanti semakin banyak menyediakan infrastruktur, sarana dan prasarana yang jauh lebih kompetitif. Karena kalau nggak dikejar sama wilayah lain ini Pak. Nah, kemudian ekspor Pak. Ekspor kita kan juga dianggap tertinggi ya se Indonesia. Itu, dari sisi manufacturing Pak. Barang-barangnya apa tuh Pak Herawanto? Jadi kalau di Jawa Barat itu ekspornya terutama adalah produk tekstil dan produk turunan tekstil, mulai dari baju dan lain sebagainya. Itu kemudian juga paling banyak itu. Kemudian juga ada otomotif Pak, ada otomotif di sini. Lain-lainnya cukup merata ini, tapi yang menonjol itu dua jenis itu. Nah, kalau saya lihat di sini nanti ada industri-industri teknologi tinggi mulai masuk Pak, itu tentunya nanti ekspornya bisa lebih beragam Pak. Jadi lebih ke produk-produk yang nilai value added atau nilai tambahnya itu tinggi. Itu semoga bisa itu Pak. Nah, jadi ekspor juara 1, kemudian investasi juara 1, alhamdulillah. Nah, kalau boleh kelemahan Jawa Barat kira-kira apa yang perlu kita sempurnakan Pak, kalau dari pandangan BI? Jawa Barat ini tentunya Pak, salah satu hal yang perlu diperkuat adalah untuk meng-align-kan atau bukan menyamakan, tetapi menselaraskan kebijakan dari tingkat provinsi sampai dengan kabupaten kota, Pak. Karena kami masih melihat ada semacam gap antara kebijakan yang ditetapkan di Bapak, di provinsi, dan kemudian di kabupaten kota. Nah ini perlu sekali Pak, karena kita tahu bahwa semua pelaksanaan itu banyak tergantung pada level di kabupaten kota. Ini kalau bisa di-align-kan lebih kuat lagi, saya kira semua yang jadi potensi-potensi itu bisa terrealisir itu Pak. Ya, jadi kesimpulannya koordinasi dari provinsi ke wali kota bupati mungkin harus lebih intens, kira-kira gitu ya Pak. Termasuk untuk mengendalikan inflasi dan lain-lain lah ya. Iya, betul Pak. Karena kalau inflasi Pak penting Pak. Pak Herawanto, kan saya lagi kampanye nih kepada ibu-ibu menengah atas supaya jangan ditabung dulu, rajin belanja supaya pergerakan di UKM, warung, restoran, sehingga mereka bisa bergerak ekonomi, tidak ada PHK. Betul nggak kalau kita mengkampanyekan belanja di saat sulit seperti pandemi COVID ini? Sangat penting itu Pak, karena salah satu yang menyebabkan kemarin pertumbuhan kita di Jawa Barat juga itu menjadi hampir menyentuh minus 6%, itu karena semua pihak menahan diri untuk berbelanja. Nah ini yang harusnya tetap kita memang harus porsi tabungan itu ada, tetapi belanja tetap harus kita lakukan untuk menggerakkan perekonomian. Kemarin itu sangat ekstrim sekali, semua mendadak seperti berhenti itu Pak. Jadi ya itulah hasilnya. Nah sekarang adanya perbaikan itu, yang tadi seperti angka konsumsi rumah tangga menjadi membaik, itu juga dari minus 5,9 menjadi minus 2,9, itu juga akibat dari pelonggaran belanja, mungkin juga dampak dari kampanye Bapak ini menjadi kembali bergerak lagi gitu. Jadi ini harus terus didorong. Ya kan di Jawa Barat juga
terkait belanja, masalah upah nih Pak, kan ada tuntutan upah naik, SK dari Kementerian, Kemenaker, jangan naik, daerah lain-lain saya kan sudah begitu ya. Ini kira-kira pendapat BI gimana Pak? Ini ini Pak, kalau upah itu memang pada akhirnya menjadi sumber dari daya beli. Kan pendapatan Pak, pendapatan untuk nanti sebagian untuk dibelanjakan. Tetapi yang menjadi harus selalu diingat adalah tingkat upah itu harus laras dengan produktivitas. Nah, permasalahan di Indonesia, termasuk di Jawa Barat, yang walaupun relatif produktivitasnya itu lebih unggul dibanding wilayah lain di Indonesia, tetapi kalau dibandingkan dengan produktivitas di negara-negara kompetitor kita yang lain, bahkan di Asia Tenggara, itu jauh Pak, di bawah. Jadi produktivitasnya rendah. Sementara upah kita itu sudah terlanjur ketinggian dibanding kompetitor-kompetitor kita. Nah ini jangka panjangnya kalau terus seperti ini, malah pada akhirnya bisnis-bisnis kita tidak bisa bersaing dan malah mati, malah nggak bisa memberikan lapangan pekerjaan. Jadi kalau kami sepakat Bapak ketika Bapak mau memberikan pengumuman bahwa untuk sementara ini belum bisa obat dinaikkan, itu ya mungkin saya kira seperti itu gitu Pak. Ya. Kondisi yang ada. Terakhir kita bahas satu hal yang sangat khas Jawa Barat, yaitu pariwisata. Kan kita besok investasi juga 2 hari ya. Satu hari di yang umum, hari kedua adalah pariwisata. Bahkan dulu BI pernah merekom Jawa Barat agar betul-betul menyempurnakan, memperbaiki yang pariwisata. Kira-kira gimana? Ya itu tadi Pak, salah satu bagian dari endomen atau modal Jawa Barat itu adalah pariwisata Pak. Alam di sini kan luar biasa indah. Saya sudah mulai dari ujung utara sampai selatan, kemudian dari ujung barat sampai ke timur, jalan-jalan itu kayaknya ini salah satu wilayah terindah di Indonesia. Beragam ya Pak ya. Mulai dari budaya maupun alamnya. Nah, dan yang sangat unggul adalah hampir di semua titik di wilayah-wilayah yang tadi saya sebut itu sudah ada pariwisata yang dikembangkan baik oleh industri besar maupun oleh perorangan, UMKM, kelas menengah gitu Pak. Nah, inilah yang menjadi kekuatan, potensi kekuatan, tetapi juga harus dikelola dengan baik agar pariwisata yang ada di Jawa Barat ini benar-benar memberikan keuntungan bagi masyarakat keseluruhan berupa pertumbuhan, penyediaan lapangan pekerjaan yang baik, tetapi secara sustainable atau berkesinambungan. Dan karena Jawa Barat adalah kekuatannya, salah satu kekuatan utamanya itu di pariwisata yang berbasis alam Pak, maka kami Pak melihat ya Pak ya, itu disiplinan untuk menjaga lingkungan itu menjadi penting Pak. Ya. Sehingga ini yang jadi kalau ditanya Pak Herawanto, pariwisata itu apa? Pariwisata itu bisnis kegembiraan, gitu. Iya Pak, betul Pak. Nah, mohon maaf ya, orang mencari bahagia ada yang ketemu sajadah bahagia, ada yang ketemu haram jadah juga bahagia. Makanya ada pariwisata dari mulai religi sampai perjudian, ya di dunia ini ada. Jadi sebenarnya definisi pariwisata itu sebenarnya apa saja yang membuat orang bahagia sehingga dia bisa traveling, mobilitas, mencari kebahagiaan. Sehingga di Jawa Barat harus dipilih, yaitu pariwisata yang maslahat, pariwisata yang tidak melanggar syariat agama, pariwisata yang tidak harus semuanya, tapi semua yang sesuai nilai-nilai kan. Nah, kemudian makanya ada pariwisata belanja. Ya sudah, berarti tema bahagianya dia belanja. Ada pariwisata religi, dia umroh, dia kunjungan ke situs-situs keagamaan. Ada pariwisata event,
ada nonton pawai, nonton bazar, nonton sepeda, nonton konser. Ada pariwisata yang sifatnya sekarang ini selfie ekonomi kan. Orang datang ke sebuah bukit, foto-foto indah, upload, edit, karena sekarang HP semua kan bagus-bagus. Ada sebuah desa di Kuningan, dia ngecas 10.000 untuk orang yang mau selfie di bukitnya, kalikan 12 bulan, dia setahun penghasilan desanya bisa 1,2 miliar, Pak, kira-kira begitu. Nah, oleh karena itu, sesuai saran BI, 2021 adalah tahun kebangkitan pariwisata, apalagi selama COVID, Pak. Bali kan terkoreksinya minus 12% kalau tidak salah, karena pariwisatanya kan sangat mengandalkan penerbangan. Kalau Jawa Barat kan nggak usah terbang-terbang, orang naik mobil, naik motor, naik kereta, di jangan-jangan juga rame, sehingga kuncinya adalah boleh berwisata, boleh kita produktif, tapi kan tetap 3M ya, memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, supaya ekonomi berjalan, tetap produktif, tapi tentunya kita bisa menjaga protokol kesehatan. Ya. Nah, besok persiapan sudah mantap, Pak Herawanto? Insya Allah, Pak, Insya Allah. Saya ini juga dalam rangka ngecek ini, Pak. Jadi kalau di latar belakang ini ada berbagai macam properti, itu nanti besok Bapak akan manggung di sana. Ya. Pak Herawanto, saya juga sampaikan ke follower-follower saya, 2021 kita akan bikin program namanya Petani Milenial. Ya. Petani Milenial ini adalah pemerintah akan meminjamkan, bagi-bagi lahan yang dipinjamkan, ada yang 1.000 meter, 2.000 meter, 5.000 meter, ke anak-anak milenial yang mau jadi petani dengan syarat-syarat yang harus dipatuhi. Apa yang ditanam, nah yang ditanamnya gimana kita, supaya kita tahu siapa pembelinya, harganya bagus. Sehingga suatu hari, anak-anak ini jangan habis lulus ke kota, habis lulus ke Jakarta, habis lulus ke Bandung, tapi dia punya masa depan di desa melalui 4.0, kan begitu ya. Kalau UMR, maksudnya upah minimum misalkan 3 juta, 4 juta, harusnya dengan kalkulasi petani sekian luas, dikali jual, dibagi 12 bulan, dia bisa mendapatkan penghasilan melebihi upah minimum kan, salah satunya. Nah inilah yang kita dorong. Satu, buat Jawa Barat menjadi ketahanan pangan. Dua, membuat paradigma baru bahwa anak-anak kota, lulusan-lulusan, balik ke desa, rezeki kota, bisnis mendunia. Kira-kira gitu ya, Pak Herawanto, didukung ya? Oh iya, sangat bagus, Pak. Kami dukung, Pak. Siap, Pak Herawanto, sampai besok. Siap, Bapak. Minimal 32 triliun, tapi hasil rapat kan kelihatannya naik ya. Mudah-mudahan bisa. Ya, insya Allah, Pak. Lebih. Insya Allah, Pak. Kalau bisa sama dengan tahun lalu, artinya luar biasa. Kalau bisa lebih, wah itu spektakuler. Saya kira itu rekan-rekan followers ya, ada rencana besar supaya mesin ekonomi kita tumbuh, tidak ada orang kesusahan lagi, investasi masuk, orang kerja banyak, yang di PHK makin tidak ada. Tetap dukung. Situasi sulit, saya tahu banyak orang marah hari ini ya, marah urusan politik, marah urusan COVID, marah urusan ekonomi, marah urusan rumah tangga. Di DM saya banyak yang minta pinjaman uang, minta dijodohkan, ada yang diceraikan, segala rupa unsur kehidupan hadir selama pandemi COVID. Pesan saya adalah semua juga sedang sulit di level masing-masing, di level individu sampai level presiden punya kesulitan sesuai jabatannya. Nggak usah saling menyalahkan, kita butuh energi positif, saling menguatkan. Doakan saja setiap yang ambil keputusan adalah keputusan yang terbaik. Mudah-mudahan secepatnya kita bisa normal. Amin. Vaksin yang sudah diuji cobakan, yang insya Allah awal tahun depan, kalau lancar, berhasil, bisa diberikan kepada seluruh rakyat Indonesia, sehingga kita bisa tatap muka lagi, ya, tidak mengandalkan Zoom lagi, dan lain sebagainya. Dan hasil kajian dari UI, ternyata banyak kegiatan baru selama pandemi, Pak Herawanto. Salah satunya banyak rebahan meningkat, memasak makanan baru meningkat, ya, main HP melipat-lipat, ya, dan lain sebagainya. Itu adalah hobi-hobi baru setelah COVID. Kemudian setelah COVID juga kepedulian pada kesehatan lebih-lebih ya, nggak ada cipika-cipiki lagi,
semua cari yang sifatnya touchless kan begitu. Juga berita baiknya adalah toleransi orang baik makin banyak. Jadi di balik ujian yang susah, kita bangga relawan orang baik masih banyak. Jadi buat follower saya kira itu tetap semangat, tetap kunci agar kita selamat adalah sebelum vaksin datang tetap disiplin 3M, memakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak. Tugas pemerintah 3T, melakukan testing sebanyak-banyaknya, tracing seluas-luasnya, dan treatment semaksimal mungkin. Itu saja, sampai bertemu lagi di IG Live berikutnya dengan topik-topik yang lain. Terima kasih Pak Herawanto dan semuanya tetap sehat. Atur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.